Salam dan bahagia Ibu Bapak. Perkenalkan saya Dia Famawati, CGP Angkatan 9 dari Kota Madiun. Kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi sebagai tugas modul 1.1.A8 tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Melalui pembelajaran di modul 1.1 dan juga forum-forum diskusi dan kolaborasi dan juga elaborasi pemahaman dengan instruktur, saya memahami beberapa hal tentang pemikiran KHD. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Itu dua hal yang berbeda, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan hanya proses transfer ilmu pengetahuan saja. Sementara pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman anak didik menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Asas pendidikan KHD, di mana pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Juga pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Jadi akan merdeka secara batin dan merdeka menjadi mandiri, merdeka secara lahir. Kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Pendidik ibarat petani, di mana pendidik itu menuntun murid. Anak didik, murid-murid itu bagaikan benih-benih tanaman, dengan tugas pendidik adalah memberikan kebebasan terarah untuk proses bertumbuhnya benih-benih tersebut dengan cara menciptakan lingkungan bertumbuhnya benih yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan bagaimana menebalkan lagu dirinya dengan kekuatan konteks sosio budayanya dan terbuka dengan perubahan namun selaras dengan karakter budaya bangsa. Dalam mendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus datang kepada siswa dengan hormat dan menghamba kepada siswa. Semua pendidikan harus menuju pada kepentingan sebesar-besarnya murid. Maka kita berpedoman pada 3 sistem among Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, di mana konsep ini menuntun murid untuk terus ikhlas tanpa menuntut, dengan memberikan teladan di depan, selalu membangun motivasi di tengah pada proses pembelajaran, dan di belakang memberikan dukungan dan arahan. Apa yang berubah dari pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, muara dari pendidikan adalah budi pekerti, di mana budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya yang dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa dia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dari sini saya mendapat kesimpulan bahwa budi pekerti itu melatih anak untuk memiliki kebijaksanaan, untuk menjunjung nilai kemanusiaan. Kesimpulan pemikiran KHD, berikutnya kami diberi tugas untuk refleksi modul 1.1 dengan pertanyaan pemantik pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya tentang sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran itu berpusat pada guru. Semua dari guru, saya menentukan topik, saya menentukan aturan di dalam kelas, dan saya yang nanti juga yang memberikan apresiasi ataupun hukuman terhadap mungkin anak didik yang saya anggap tidak mengikuti aturan atau kehendak dari guru. Karena saya berpikir dengan terpusat dengan guru, saya memimpin semua apa yang kegiatan pembelajaran di guru, maka kegiatan akan berjalan lebih efektif. Yang kedua adalah pembelajaran memiliki standar, bahwa murid saya harus mencapai standar yang sama yang sudah disusun dalam kurikulum. Yang ketiga adalah anak nakal itu adalah anak yang gagal. Karena saya semua terpusat oleh saya, aturan saya yang membuat, maka ketika murid yang tidak mematuhi aturan atau tidak menunjukkan respon positif dalam pembelajaran, saya anggap adalah anak yang gagal, karena dia tidak bisa menunjukkan prestasi akademis yang baik dan tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagi saya yang berubah adalah saya menyadari bahwa murid bukan kertas kosong, maka perlu dilibatkan dalam desain materi atau pembelajaran. Tidak perlu kaku,
tapi memerdekakan dan menyenangkan. Kedua, saya menyadari murid memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketuntasan bukan dari standar materi, tapi dari fase perkembangan muridnya. Kemudian, 3. Memahami 3 sistem among KD, ing ngaso sung tulodo ing made mangun kaso dan tutwuri handayani, bagaimana ketika saya mempraktekkan pembelajaran saya, sehingga saya bisa lebih ikhlas, lebih bisa menerima keberagaman siswa-siswa saya. Segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bagi saya, yang bisa saya terapkan adalah pembelajaran berpusat pada siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga mengakomodasi kebutuhan belajar murid-murid saya. Murid saya diberikan aktivitas bukan ceramah dan menggunakan media digital sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian murid juga memberikan pilihan tagihan yang sesuai kemampuan murid, membangun kesepakatan kelas hingga membangun komitmen serta murid mandiri dalam belajar. Saya yang sesuai dengan pemikiran KHD, karena bagi saya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat sesuai dengan pemikiran KHD, di mana kita memahami betul bahwa anak ini memiliki kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Masing-masing anak ini membawa profil belajar yang berbeda-beda, baik kemampuan akademisnya maupun latar belakang atau tipe gaya belajarnya. Maka pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Ketiga, pembelajaran ini akan memerdekakan anak dalam belajar karena sesuai dengan tipe belajarnya. Ini bagi saya adalah upaya untuk menanamkan karakter dan budi pekerti. Jadi karakter dan budi pekerti tidak hanya didominasi oleh pelajaran PPKN ataupun agama saja, tapi juga harus didorong atau dikuatkan pada setiap mata pelajaran, di mana dengan kesepakatan kelas menurut saya akan melibatkan murid dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. 2. Murid dilatih mengelola dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial. Ketiga, mendorong murid memiliki tanggung jawab dalam kenyamanan belajar bersama. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Peran penting dari project based learning menurut saya ini sejalan dengan pemikiran KHD, di mana murid-murid akan didorong untuk memahami kekuatan dirinya atau kodrat alamnya dengan memberikan pilihan tagihan yang beragam. Dan ini yang menurut saya yang akan memerdekakan murid-murid saya dalam belajar. Kedua, murid didorong untuk memahami perkembangan kodrat zamannya dan bagaimana agar mereka dapat berperan secara optimal. Misalnya sekarang ini kodrat zamannya adalah menuju pada pembelajaran digital atau penggunaan IT, sehingga maka bagaimana kita mendorong murid-murid kita agar juga bisa memiliki kemampuan IT yang bagus. Ketiga, ini akan mengolah cipta rasa dan karsa dengan mendorong berpikir kritis, mengolah ciptanya, berpikirnya, sehingga akan menimbulkan kebijaksanaan dan berkolaborasi dan membangun kesadaran sosialnya. 1.1. Terima kasih atas atensinya dan semoga bermakna. Sampai jumpa.